Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang hari ini kita masih bersiaran dari Masjid Al-Furqon di Jalan Jambu Air 8 Kota Baru Kecamatan Bekasi Baru Kota Bekasi Jawa Barat. Nah, pemirsa tidak terasa kita sudah berada di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema pada kesempatan sore hari ini yaitu tuntunan iktikaf sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bersama guru-guru kita akan membahas tema menarik ini ada Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustazah Syifa Nur Fadilah. Langsung saja pemirsa kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, para alim ulama, tuan-tuan guru yang saya cintai, istri saya sendiri yang mencintai saya. Ini bini saya nih Pak nih, ya, perempuan, alhamdulillah. Kita hari ini bicara tentang i'tikaf. Bagus banget karena momennya adalah Ramadan. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah makthun makhsusun li syakhsin makhsusin biniyah makhsusah fi makanin makhsus. Satu aktivitas berdiam diri yang udah ditentuin, di tempat yang udah ditentuin, dengan niat yang udah ditentuin, dan tata cara yang udah ditentuin. Berarti ada 4 nih. Yang pertama, aktivitasnya udah diatur sama agama, yaitu makthun makhsusun, berdiam diri. Tapi tidak semua berdiam diri itu disebut i'tikaf. Ada tata caranya. Kita mungkin punya bayangan i'tikaf itu mesti lama. Berangkat jam 1 nginep di Masjid Al-Furqon, subuh baru balik. Enggak begitu. Menurut para ulama fikih, ukuran i'tikaf minimal itu di atas tumakninah dalam sholat. Tumakninah itu apa? Jeda antar satu rukun dengan rukun sholat yang lain. Contoh, saya ruku, Allahu Akbar. Lalu menuju i'tidal. Sebelum i'tidal ada jeda. Sami Allahu liman hamidah. Jeda itu namanya tumakninah. Nah, kalau kita berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, di atas tumakninah waktunya, itu udah disebut i'tikaf. Dengan ukuran yang paling minimal. Sekarang jeda dalam sholat, tumakninah itu berapa detik Bu? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tumakninah itu ukurannya 2. Yang penting tamamul a'dha. Gerakannya sempurna. Kalau ruku berarti harus sempurna gerakan rukuknya. Yang kedua infisalul harakah. Jelas pisah antara satu gerakan dengan gestur berikutnya. Jadi kalau Allahu Akbar sami Allah itu enggak tumakninah namanya. Tapi kalau Allahu Akbar sami Allah baru tumakninah. Itu kan singkat banget. Berarti kalau orang berdiam diri dengan niat i'tikaf, kira-kira semenit dengan niat i'tikaf, dia udah disebut mu'takif, orang yang beriktikaf. Berarti i'tikaf itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kita niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ibu dapat pahala i'tikaf. Coba nggak pakai niat, duduk, pulang, pahalanya cuma datang ke masjid. Tapi kalau niatnya dirapel, datang ke masjid, dengerin taklim, dengerin ilmu, nyambung silaturahim, i'tikaf. Masya Allah, pahalanya juga dirapel sama Allah. Alhamdulillah.
Yang kedua ketentuannya li syakhsin makhsus. Orang yang iktikaf udah ditentuin kriterianya. Apa aja? Satu, dia mesti Islam. Orang yang di luar Islam, biar kata nginep 3 hari 3 malam di Al-Furqan, nggak sah dan nggak disebut orang yang iktikaf. Satu, Islam. Yang kedua, al-aql, mesti berakal sempurna. Maka la yasih minal junun, orang gila kagak sah iktikaf. Jadi syarat iktikaf harus waras. Kalau ada yang iktikaf tiba-tiba jam 12 malam hang, gila dadakan, maka batal iktikafnya. Karena hilang akalnya. Karena syarat iktikaf harus punya akal yang sempurna. Karena dalam iktikaf ada muhasabah. Bagaimana mau muhasabah kalau akalnya nggak ada? Justru orang yang bermuhasabah karena akalnya sempurna. Bu, paham bu? Alhamdulillah. Yang ketiga kriterianya adalah an-naqa min hadatsil akbar. Ya, dia mesti suci dari hadas besar. Orang junub, orang haid, ya, orang nifas, maka dia kagak boleh iktikaf, nggak sah iktikafnya. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau iktikaf tiba-tiba haid, udah takdir, jangan ngeluh, jangan mengutuk takdir dan jangan nyalahin Allah. Ngapa sih? Ya Allah, saya setahun sekali itikaf Ramadan, sekalinya itikaf dikasih haid. Nggak boleh. Ibadah itu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ego. Pulang, baca wirid, baca zikir, satu-satunya ibadah tidak mesti itikaf. Itikaf cuma salah satu saja. Lalu berikutnya, fi makanin maksus. Itikaf mesti di tempat yang udah ditentuin. Apa itu? Masjid. Apa beda masjid sama musola? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Mana Pak? Masjid sama musola apa bedanya? Ada yang bilang kalau masjid pakai Jumatan, musola kagak. Masjid gede, musola kecil. Salah. Ada juga masjid yang gak pakai Jumatan. Ada juga musola yang lebih gede daripada masjid. Bedanya adalah masjid wajib wakaf. Bangunannya permanen. Didirikan sholat 5 waktu di dalamnya dan punya imam tetap. Baru namanya masjid. Dan itikaf mesti di masjid. Boleh gak itikaf di rumah? Memang ada pendapat ulama fikih seperti Imam Hanafi yang membolehkan, tapi jika kondisinya darurat. Kalau sehat, tidak ada fitnah, jarak ke masjid dekat, maka wajib itikafnya di masjid, bukan di rumah. Ya. Yang keempat, biniyah makhsusah, harus dengan niat. Ya, ibu udah diam, lalu kemudian muhasabah di masjid benar tempatnya, tapi nggak pakai niat itikaf. Tidak ada menghujamkan niat di hati, maka tidak dihitung iktikaf. Maka yang membedakan antara adah dan ibadah, tradisi dengan ibadah, kebiasaan dengan ibadah, tergantung niatnya. Pakai niat enggak? Kalau dia niat dihitung iktikaf, jika tidak dihitung nongkrong biasa di masjid. Alhamdulillah. Fahimtum? Fahimna. Demikian. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah menjelaskan di segmen 1 ini. Silakan boleh duduk kembali Ustadz Azhari. Bagaimana kita memahami kembali dan mengerti hakikat daripada itikaf menurut Al-Quran dan Sunnah. Ternyata mudah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Ketika kita ada niat di dalamnya, maka insya Allah, Alhamdulillah, ibadah kita sudah terhitung dalam ibadah itikaf. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti kita akan hadirkan istri dari Ustadz Azhari Nasution, Ustazah Syifa Nur Fadilah akan memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya adab-adab atau etika bagaimana ketika kita beriktikaf di masjid. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.